Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati, mahasiswa PPK PAI tahap 2 tahun 2025. Di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 251418291 pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SD Negeri 13 Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, di kelas 3 dengan materi Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum belajar pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ananda Gibran, silakan pimpin doanya maju ke depan. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Terima kasih Ananda Gibran. Sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian semuanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya pada hadir. Nah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri. Indonesia Terima kasih anak-anak, duduk kembali semuanya. Sudah siap belajarnya? siap. Siap belajar? Siap. Semangat? Semangat. Anak-anak semuanya pada ngaji? Ngaji. Kalau kita ngaji itu kita membaca kitab suci Al-Quran. Pintar. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mengetahui pengertian daripada iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang kedua yaitu cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada juga tujuannya yaitu ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah itu semua harus kita pahami, harus kita amati supaya nanti pas evaluasi semuanya mengerti. Paham anak-anak? Paham. Nah motivasi ibu hari ini kalian harus belajar dengan semangat biar ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat. Semangat semuanya. Ayo breaking dulu biar semangat. Terus semangat. Alhamdulillah semangat ya. Ya. Baiklah anak-anak semuanya perhatikan ke sini. Lihat ke depan, jangan ada yang berbicara lagi. Sekarang kita akan mengamati video PowerPoint yang ada di depan. Coba perhatikan semuanya dan amati dengan seksama. Perhatikan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dalam hidup. Nah, sebelum
Allah, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan diawalinya doa bisa membawa keberkahan dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada materi Ayo Beriman kepada kita umat ini, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian beriman kepada kita Allah dan mengidentifikasi kitab-kitab Allah dan penerima serta isi pokok. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu apa sih? Iman artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan secara lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai petunjuk hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang diberikan. 4 kitab tersebut yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab Al-Quran. Anak-anak, itu tadi adalah materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Di situ dijelaskan bahwa kita harus mengimani, mempercayai, dan mengamalkan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu Taurat, yang kedua yaitu Zabur, yang ketiga yaitu Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, sedangkan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan yang ketiga kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, kitabnya umat Muslim, diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak paham semuanya? Nah, di sini Ibu jelaskan bahwa iman itu adalah keyakinan dan keteguhan hati. Hati siapa? Hati kita. Hati manusia. Sedangkan kitab Allah itu adalah wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Dan iman kepada kitab Allah itu adalah mempercayai dan meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar ada
Yang kedua yaitu meningkatkan keimanan. Dan yang ketiga yaitu petunjuk hidup. Petunjuk hidup bagi siapa? Bagi kita semua. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Anda. Bu Guru, bagaimana beriman kepada kitab suci Al-Quran? Ibu guru, bagaimana beriman kepada kitab suci Al-Quran? Beriman kepada kitab suci Al-Quran yang pertama yaitu meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran itu manfaat yang kedua atau cara beriman yang kedua yaitu Al-Quran adalah pedoman hidup. Pedoman hidup bagi umat manusia. Ya, semuanya paham? Paham? Kalau sudah paham, Ibu ada kerja kelompoknya. Ini ada lembar LKPD. Ibu berikan. Ibu bagi grupnya, grup A, grup B, dan grup A. Ada 3 grup ya anak-anak. Nanti semuanya kerjakan dengan sesama dan berdiskusi. Hasil kerjasamanya dan diskusinya nanti dipresentasikan per kelompok. Anak-anak maju ke depan berkelompok, nanti diskusikan ya. Maju ke depan ya. Ya. Ini Ibu bagikan. Anak-anak silakan kerjakan lembar LKPD yang Ibu berikan. Kerjakan dengan bersama-sama dan berdiskusi. Nanti kita presentasikan ke depan. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah semuanya? Kalau sudah, kita presentasikan ke depan. Sekarang Ibu panggil dulu kelompok B. Ada? Ayo. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dari kelompok B. Anak-anak semuanya tadi sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya dan semuanya bagus. Ibu senang, alhamdulillah pada mengerti dan ternyata kalian semua tadi mengamati video yang ada di depan. Nah, untuk lebih memahami lagi, Ibu kasih soal evaluasi biar kalian tambah semangat lagi belajarnya. Dan ini lembar evaluasinya
Silakan dijawab dan berdiskusi bersama-sama sesuai dengan kelompoknya. Silakan berjalan. Sudah semuanya? Sudah. Coba ini kumpulkan kalau sudah. Alhamdulillah dari evaluasi hari ini semuanya sudah benar. Kelompok A sudah benar. Ini kelompok T juga sudah benar. Dan ini kelompok B. Alhamdulillah semuanya sudah benar. Tepuk tangan dulu semuanya. Anak-anak, kita merefleksikan pelajaran kita hari ini. Coba siapa yang bisa? Saya dulu. Dan saya, coba. Refleksi pelajaran hari ini, beriman kepada kitab Allah itu wajib karena kitab Allah itu berisi petunjuk. Beriman Alkitab Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Wah, tepuk tangan buat Anda saya. Bagus. Marina. Refleksi hari ini anak-anak bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah wajib. Karena kita wajib mengimani kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4 mazhab. Yang pertama Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah kitab umat muslim. Nah, kitab suci Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan Anda. Dulu kitab Al-Quran itu kitab suci umat muslim. Apa akibat kalau kita tidak beriman kepada kitab Allah? Pintar sekali Anda Angel. Akibatnya banyak nak. Yang pertama yaitu dianggap orang tidak beriman. Hati tidak tenang. Ada juga tidak memiliki pengetahuan yang luas. Itu akibat orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah. Materi hari ini cukup sampai di sini. Selamat bertemu kembali minggu depan dengan materi yang baru yaitu akhlak terpuji. Sekarang kita ice breaking dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam, sampai nanti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Alhamdulillah, semangat semuanya. Syukur alhamdulillah pelajaran hari ini sudah usai dan kita tutup dengan membaca lafaz alhamdulillah. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Kita tutup pelajaran hari ini. Anda Gibran, membaca doa. Bila teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Nah, demikianlah anak pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan apabila ada yang salah, Ibu minta maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Kita akhiri pelajaran hari ini. Dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.